Baik dong, luar biasa, semangat, sehat, sukacita. Puji Tuhan. Mari adik-adik, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini, dan kita akan menunjukkan Bapa datang padamu. Ayah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga,
kami kembali mengucapkan terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus berkatilah ibadah sekolah minggu hari ini dan berkatilah kakak-kakak yang melayani ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Masih semangat puji nama Tuhan? Puji Tuhan. Agar adik-adik lebih semangat lagi, kita akan pujikan pujian sukacita kasih Yesus manis dan indah. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Kasih Yesus sungguh manis dan indah.
dalam hatimu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun membimbing setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun membimbing setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik, sudah saatnya kita akan mendengarkan sabda dari Tuhan. Siapkan hati, pikiran, mata, dan telinga untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Doa akan dipimpin oleh adik Blue. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Engkau berikan hikmah bagi kami agar kami bisa memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar anak-anak semua? Tante yakin anak-anak masih tetap semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu dimanapun anak-anak berada. Ya, pada renungan pada hari ini, Tante mau mengajak anak-anak semua, terutama anak-anak yang sudah besar, yang sudah bisa membaca, untuk kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ya, kalian bisa memakai Alkitab yang ada di aplikasi HP kalian atau di tablet kalian, atau kalian juga bisa membuka buku Alkitab kalian ya untuk anak-anak yang kelas besar. Sedangkan untuk anak-anak yang kecil yang belum bisa membaca, kalian mengikuti sambil menyimak ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi, di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20 yang baru saja kita baca, kita melihat di sini malaikat-malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala dan memberitakan kabar kesukaan mengenai kelahiran bayi Yesus. Ya, jadi malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada gembala-gembala yang sedang mengembalakan domba, ya, kambing domba mereka di padang. Ya, mereka mengembalakan sampai ya
pada waktu malam seharian mereka, ya, mereka itu orang-orang sederhana, bukan seorang raja yang besar, bukan seorang pemimpin negara, bukan orang kaya, bukan orang terpelajar atau orang yang pandai, ya mungkin ya. Gembala-gembala itu mereka sedang mengembalakan domba di padang sampai malam hari, ya. Mungkin mereka lelah bekerja seharian. Jadi mereka ini orang-orang sederhana. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala yang adalah orang sederhana untuk memberitakan kabar kesukaan, ya. Kesukaan besar bagi seluruh dunia, bagi seluruh manusia, yaitu kelahiran juru selamat, ya. Jadi untuk kalian mungkin, ya, anak-anak yang mungkin kalian merasa kalau kalian ini, wah aku ini tidak pinter di sekolah, ya, aku bukan anak orang kaya, keluargaku ini sederhana, lalu kalian merasa minder. Jangan, ya, kalian jangan merasa minder, karena meskipun kalian itu sederhana, ya, mungkin kalian merasa kalian tidak punya apa-apa, tapi kehidupan kalian anak-anak Tuhan, ya, kalian bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi ya, alat Tuhan untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan, ya. Jadi kalian yang merasa mungkin aku nih anak yang sederhana, ya, aku tidak berasal dari keluarga kaya, tidak pandai, ya, tidak punya ini itu, kalian tidak boleh minder, karena di sini kalian melihat bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala, ya, orang-orang sederhana, ya. Kemudian, ya, gembala-gembala itu setelah mereka mendengar, ya, berita tentang kelahiran bayi Yesus, mereka cepat-cepat, ya, pergi mendatangi bayi Yesus, ya, yang saat itu sedang terbaring di palungan, ya. Lalu, ya, di ayat 17 kita bisa melihat, ya, ketika gembala-gembala itu ketika mereka melihat bayi Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, ya. Jadi gembala-gembala itu saat bertemu dengan bayi Yesus, mereka bercerita, ya, kepada orang-orang yang ada di sana, ya, kabar kesukaan yang mereka dengar dari malaikat Tuhan, ya. Jadi gembala-gembala ini orang sederhana itu mereka bercerita, ya, tentang kabar sukacita, kabar kesukaan, ya, mengenai Tuhan Yesus, ya, meskipun mereka orang sederhana. Jadi yang bisa kita pelajari apa? Kita harus menceritakan mengenai kasih Tuhan, ya. Bukan kita ini bercerita mengenai, ya, menyombongkan diri, oh aku ini loh anak yang pandai, ya, aku ini anaknya, ya, orang kaya dan lain sebagainya, aku punya baju baru, aku punya sepatu baru, aku punya handphone baru. Bukan, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberitakan, menceritakan mengenai kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, kehidupan kita, ya anak-anak. Jadi sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Kalian nanti bisa membaca keseluruhan, ya, Lukas pasal 2 di rumah kalian masing-masing, ya. Untuk menutup renungan pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau yang memakai kehidupan anak-anak-Mu ini dimanapun mereka berada. Anak-anak-Mu yang sederhana ini mungkin, Tuhan, yang mungkin mereka merasa mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka boleh dipakai, Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan terlebih lagi mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang menceritakan tentang kasih dan perbuatan-Mu yang besar dalam kehidupan mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Berkati anak-anak-Mu ini, Tuhan, di mana saja mereka berada. Berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka pertumbuhan yang baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Anak-anak-Mu ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.